Halo brother, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan terhindar dari maksiat. Jadi di kesempatan kali ini, Mimin akan mengupas tuntas sebuah film yang berjudul The Pacifier yang dirilis pada tahun 2005 dan disutradarai oleh Adam Shankman. Film ini bergenre komedi action yang menceritakan seorang letnan angkatan laut yang diperankan oleh Vin Diesel sebelum berkarir menjadi pembalap liar di Fast and Furious. Dia kemudian ditugaskan untuk mengasuh dan menjaga kelima anak keluarga profesor demi sebuah misi rahasia. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, langsung saja tanpa banyak cincong sana-sini, rapikan dan maniskan posisi duduk kalian semua semanis wajah-wajah penghuni surga yang sedang menonton video ini. And here we go! Scene diawali dengan diperlihatkan beberapa pasukan militer angkatan laut yang dipimpin oleh si om-om botak bernama Letnan Shen. Kemudian dia dan pasukannya bertujuan untuk menjalankan misi, yaitu menyelamatkan Profesor Howard yang ditangkap oleh kelompok pemberontak asal Serbia dalam sebuah kapal. Mereka pun memulai aksinya dan langsung menyerang para pemberontak tersebut. Singkat cerita, Shen berhasil menyelamatkan Howard dan akan membawanya pulang. Saat akan pulang, Howard meminta kepada Shen untuk menelpon istrinya mengabarkan kalau dia masih hidup. Dan dia juga membuka sebuah koper rahasia yang dikunci dengan aktivasi suara. Saat Shen memasuki helikopter, dia kaget kalau drivernya sudah wafat. Dia pun keluar dan tiba-tiba seseorang langsung menembaknya. Alhamdulillah 2 bulan kemudian Shen pun sudah sembuh setelah dirawat di rumah sakit angkatan laut. Tapi sayang, si Howard telah meninggal saat kejadian itu. Di sini kita melihat Shen sedang berbincang dengan Kapten Bill. Bill pun meminta Shen untuk mencari sebuah program perang bernama Ghost yang telah dikembangkan oleh Howard. Ghost adalah sebuah program untuk melindungi sebuah keamanan negara dengan memancarkan transmisi bertegangan tinggi. Itu sebabnya para pemberontak Serbia menangkap Howard karena mereka mengira Ghost ada di dalam kopernya. Selain mencari program itu, Shen juga ditugaskan untuk menjaga istri almarhum Profesor Howard bernama Julie Plummer dan kelima anaknya yang double. Shen pun akhirnya sampai di rumah Julie dan belum apa-apa ternyata dia udah terkena prank oleh anak-anaknya. Kemudian Shen pun masuk dan si Julie istri Howard mengenalkan anak-anaknya yang bernama Zoe, Seth, Lulu, Peter, dan Bayek Tyler. Mereka pun juga memiliki pembongkat bernama Pok Helga. Lalu Julie pun berkata kalau dia harus pergi untuk mengurus koper yang ditinggal oleh suaminya karena koper itu dianggap berisi informasi rahasia sebuah negara. Kemudian dia berpamitan kepada anak-anaknya lalu pergi meninggalkan rumah. Shen pun membuat aturan-aturan baru pada anak-anak Julie dan juga memberikan gelang pelacak agar dia selalu tahu di mana posisi anak-anak. Zoe dan Seth pun lama-lama kesal dengan aturan yang dibuat oleh Shen. Mereka berdua pun berniat ngeprank dengan memberikan minyak di anak tangga agar Shen terjatuh. Namun sayang sekali takdir berkata lain, prank tersebut malah mengenai Pok Helga. Sopankah begitu, brother? Sementara itu, di Switzerland, Julie menerima kabar tentang koper suaminya. Namun dia harus memberikan kata sandi untuk mengakses koper tersebut, yang dia tidak tahu dan dia akhirnya harus tinggal lebih lama dari yang dia harapkan. Kembali ke rumah Julie, gula darah Pok Helga pun sangat overheat dan dia memutuskan untuk pensiun menjadi pembongkat di rumah tersebut. Shen pun harus mengurus semua anak-anak itu mulai dari sekolah sampai kegiatan-kegiatan mereka setiap hari. Bahkan mengganti popok Bayek Tyler dan menyanyikan lagu Peter Panda sebelum dia tidur. Pagi pun tiba, Shen kemudian mengantarkan anak-anak menuju sekolah. Sesampai di sekolah, dia berkenalan dengan kepala sekolahnya bernama Fletcher. Dia juga mantan angkatan laut yang bekerja di Bangkalan selama 4 tahun. Saat dulu sedang berjualan kue untuk persiapan Jambore Nasional, tiba-tiba ada kelompok lain yang mengganggu dan merusak jualannya dan hal itu dilihat oleh Shen.
Sepulang sekolah, Shen pun kaget karena rumah Julie Plummer telah dibuat pesta oleh Zoe dan teman-teman SMA-nya. Shen pun menghentikan pesta tersebut dan menyuruh semua orang untuk membersihkan kembali rumahnya. Ketika semua keadaan sudah tenang, Zoe pun marah karena pestanya diakhiri oleh Shen dan tiba-tiba datanglah 2 orang ninja. Run! Take the babies! Go to your rooms! Singkat cerita, kemudian 2 ninja itu berhasil dikalahkan oleh Shen, kemudian kabur dan anak-anak pun akhirnya lebih percaya dan lebih nurut kepada Shen. Saat berada di sekolah, wakil kepala sekolahnya yang bernama Murney memberitahu Shen bahwa Seth telah memotong dan mengecat rambutnya dan juga memiliki ban lengan berlogo Nazi. Ya tentunya itu sangat mengkhawatirkan. Kemudian sepulang sekolah, Seth tiba-tiba kabur, ya mungkin dia masih kesal habis ditosik sama wakil kepala sekolahnya sampai AFK. Shen yang melihat hal itu langsung mengikutinya dari belakang menggunakan sepeda mini berwarna pink yang sangat unyu. Dan ternyata Seth telah bergabung ke sebuah teater amatir The Sound of Music. Dia juga berperan sebagai Rolf Cooper, seorang Nazi. Kita juga tahu kalau di sini Seth sangat suka berdansa. Itu mengapa dia memotong dan mengecat rambutnya juga memiliki ban lengan berlogo Nazi. Shen pun melihat hal itu semua dan memahami passion dari Seth. Hari berikutnya saat di sekolah, Murney memarahi dan menghina-hina Seth karena passionnya itu dan tentunya membuat Shen kesal. Karena Murney sudah keterlaluan kepada Seth dan sekaligus meremehkan Shen, sang botak si pemeran utama, dia pun menantangnya adu gulat seusai pulang sekolah di tempat olahraga. Dengan easy money, Shen pun mengalahkan Murney bagaikan badang melawan Estes. Keesokan harinya, Shen pun kemudian mengajari Lulu bela diri agar mereka tidak diganggu oleh kelompok lain lagi. Dan benar saja saat mereka diganggu, Lulu pun langsung melawan dan menghajarnya. Scene pun beralih pada Julie dan Kapten Bill. Saat mereka berhasil membuka koper Howard, ternyata isinya bukanlah program Ghost, melainkan sebuah kunci untuk membuka ruang rahasia. Shen pun saat malam menerima kabar bahwa Julie akan pulang besok dan itu sangat membuat anak-anak gembira yang tak terkira. Saat di waktu subuh, bebek peliharaan anak-anak tiba-tiba tercepit di sebuah lubang. Shen pun membantu melepaskannya dan ternyata itu adalah sebuah ruang rahasia dan disitulah Ghost berada. Julie pun akhirnya pulang dan langsung memeluk anak-anak mereka. Shen dan Kapten Bill pun akan menuju ke ruang rahasia itu, tapi tiba-tiba datanglah kedua ninja itu lagi. Ternyata mereka adalah tetangga rumah sebelah. Mereka pun menodongkan senjata untuk meminta kunci yang dipegang Kapten Bill. Tanpa banyak cincong, Shen pun langsung menghajar mereka berdua. Namun Kapten Bill pun tiba-tiba memukul Shen dari belakang hingga pingsan. Di sini Kapten Bill yang telah disogok dan diperkodok oleh uang telah bersekongkol dengan kedua ninja itu untuk menjual Ghost ke Korea Utara karena dibayar dengan harga yang sangat tinggi. Bill dan kedua ninja itu kemudian mengikat anak-anak dan membawa Julie ke ruang rahasia. Namun di ruang rahasia itu sudah dipenuhi oleh ranjau. Di dalam rumah, Lulu berhasil melepaskan ikatannya dan membuka ikatan saudara-saudaranya. Kemudian mereka semua pun kabur dan membangunkan Shen yang sedang pingsan, lalu melarikan diri menggunakan mobil. Ninja itu pun kemudian langsung mengejarnya dan terlibat beberapa polisi juga karena berkendara melebihi batas kecepatan. Kembali ke ruang rahasia, Shen pun datang dan disuruh Bill untuk melewati beberapa ranjau agar bisa membuka berangkas yang berisi Ghost. Shen kemudian menggunakan tarian Peter Panda yang dibuat oleh Howard untuk melewati ranjau-ranjau tersebut. Shen pun akhirnya berhasil melewati dan Bill pun meminta untuk menyerahkan Ghost padanya. Dengan santuy dan skill baku hantamnya, Shen pun langsung menghajar Bill, lalu mereka berdua pun keluar. Anak-anak Julie pun kembali dan diikuti oleh beberapa pak polisi, lalu muncullah ninja itu lagi dengan membawa brondong ala Granger. Dia meminta agar Ghost diberikan padanya. Tetapi sebelum memberikan padanya, Shen diam-diam menyuruh bebek peliharaan anak-anak untuk menggigit Johnny sang ninja dan tibalah Fletcher langsung membantu melumpuhkan ninja tersebut. Mama merasain udah peler pecah digigit bebek diajar cewek lagi, emang udah takdir pekerjaan haram. Kemudian para polisi pun menangkapnya dan menangkap Bill juga. Alhamdulillah semua misi telah Letnan Shen selesaikan dan program Ghost berhasil diamankan dan film pun berakhir. Ya mungkin segini saja, Mimin izin pamit dan undur diri, sekian terima kasih.